Nah, orang menganggap bahwa ayat inilah yang merujuk kepada manusia purba. Kemudian, bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia purba itu diciptakan hanya dengan berfirman saja. Kemudian yang ketiga, dalam penciptaan yang tertulis dalam kitab Beresit 1 ayat 27, tidak disebutkan namanya. Hai. Saya tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang confused jika membandingkan ilmu pengetahuan dengan Tuhan. Lewat video ini, saya harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dalam kepala Anda. Sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Tuhan menciptakan manusia itu 2 kali? Pertanyaan yang kedua, dari mana Kain mendapatkan istri? Kita bisa melihat di dalam kitab Beresit pasal 4 ayat yang ke-17. Ayo kita buka ayat-ayatnya saudara, pelan-pelan kita akan baca. Beresit pasal 4 ayat 17. Dan Kain bersetubuh dengan istrinya, dan istrinya mengandung dan melahirkan Henok. Begitu saudara, ini kisah yang membuat pertanyaan, dari mana sih Kain mendapatkan istri ini? Lalu menurut mereka, istrinya ini adalah manusia purba. Kepada siapa Kain itu takut? Kalau saudara baca pada ayat yang ke-14, di situ Kain merasa takut. Lihatlah, hari ini engkau telah mengusirku keluar dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari wajahmu, dan aku akan menjadi seorang gelandangan dan pengembara di bumi. Dan akan terjadi, setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuh aku. Nah, di situ Kain merasa takut, saudara. Sehingga pada ayat 15 dikatakan, dan dalam hal ini berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya setiap orang yang membunuh Kain, dia akan dibalas 7 kali lipat, dan Yahweh memberi tanda kepada Kain, supaya tidak seorang pun yang menjumpainya akan membunuhnya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, yang ditakuti Kain adalah manusia purba dan mendapat istri dari salah satu keturunan manusia purba tersebut. Nah, saya akan tunjukkan alasan mereka mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu bukan ciptaan yang pertama. Sekarang kita lihat tentang asumsi mereka. Yang pertama adalah bahwa di dalam kitab Beresit 1 ayat 27 diciptakan sekaligus lelaki dan perempuan. Mari kita baca di dalam kitab Beresit 1 ayat 27. Ini asumsi mereka, ya. Dikatakan demikian. Lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya dalam citra Elohim. Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Ini asumsi yang pertama. Nah, orang menganggap bahwa ayat inilah yang merujuk kepada manusia purba. Kemudian, bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia purba itu diciptakan hanya dengan berfirman saja. Kemudian yang ketiga, dalam penciptaan yang tertulis dalam kitab Beresit 1 ayat 27, tidak disebutkan namanya.
Sedangkan di dalam kitab Beresit 2 ayat yang ke-7, tidak disebut menciptakan tetapi membentuk. Dan itu dimulai dari laki-laki dulu, baru perempuan dari tanah, dan Hawa dari tulang rusuk. Ini adalah asumsi mereka. Apabila kita tidak teliti, kita barangkali akan berkata, iya juga ya, benar kalau begitu. Berarti ada manusia purba. Nah, saudara, yang keempat adalah Kain takut pada manusia purba itu dan mendapat keturunan dari salah satu keturunan manusia purba tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, apakah benar seperti itu? Nah, saya akan memberikan jawaban. Tentu saja jawaban yang saya sampaikan ini tidak keluar dari jalur kitab suci. Apabila ada kesulitan di dalam kitab suci, sekali lagi, bukan berarti tidak ada jawaban. Apabila kita mengalami kesulitan, berarti kitab sucilah yang harus menjawab. Memang itu akan memakan waktu, tetapi saudara, sekali lagi, bukan berarti ketika kita mentok tidak bisa menjawab, lalu kita menyerah dan pindah ke agama lain, itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena otomatis dengan pindah, dia lepas dari nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Dan orang yang seperti itu tidak mungkin selamat. Nah, inilah jawaban yang sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, nama Adam dan Hawa juga belum muncul sama sekali. Adam baru muncul itu pada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kemudian yang berikutnya adalah pola pandang Ibrani itu berbeda dengan pola pandang pada umumnya. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Kalau kita itu ceritanya detailnya dulu, baru kesimpulan. Seperti saya kan begitu ya, saudara. Saya kalau ceritakan detailnya dulu, baru kesimpulannya gitu ya. Tapi berbeda dengan pola pandang orang Ibrani. Mereka di dalam menceritakan itu adalah bukan detailnya dulu, tetapi analisanya dulu, intisarinya dulu, globalnya dulu diceritakan, baru detailnya. Nah, di dalam kitab suci jelas menuliskan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Di dalam kitab 1 Korintus, mari kita lihat saudara, ini pendapat dari Rabi Shaul, 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-45. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup. Rabi Shaul mengatakan bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Jadi apabila teori yang tadi mengatakan bahwa sebelum Adam itu sudah Tuhan ciptakan manusia, berarti pendapatnya Rabi Shaul salah. Tetapi saya mempercayai bahwa pendapat Rabi Shaul itu lebih valid ketimbang ungkapan-ungkapan yang datang dari luar. Kain mendapatkan istri itu dari anaknya Adam juga.
Kenapa? Karena Adam itu punya anak bukan cuma Kain dan Habil. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Beresit pasal 5 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Beresit 5 ayatnya yang keempat. Dan hari-hari Adam setelah memperanakkan Set adalah 800 tahun. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam itu anaknya bukan cuma Kain dan Habil saja. Tetapi ada anak-anak yang lain. Hal ini jelas diperkuat dengan perintah Tuhan agar Adam dan Hawa itu beranak cucu dan bertambah banyak. Seperti yang tertulis di dalam kitab Beresit pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dikatakan, dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berkata kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di langit dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Jadi jelas di sini kalau Hawa memiliki banyak anak itu juga karena perintah Yahweh agar supaya dia punya anak yang banyak. Kemudian yang berikutnya alasan yang kelima adalah di dalam kitab Beresit atau Kejadian 4 ayat yang ke-17 dan Kain bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung dan melahirkan Henok. Nah, Kain mendapat istri dari salah satu anak Adam dan Hawa yang lain. Di ayat ini tidak diceritakan bahwa Kain itu beristri setelah diusir. Tidak. Di sini hanya diceritakan bahwa Kain itu punya istri, punya anak. Berarti kalau begitu, sebelum dia diusir, sudah punya istri. Ya, saudara, jadi ini kisahnya. Lalu timbul pertanyaan yang lebih kritis lagi. Kalau begitu berarti terjadi incest dong. Atau terjadi perkawinan sedarah. Saya menjawab, ya. Bukankah hubungan sedarah itu dilarang? Saya juga menjawab, ya. Lalu bagaimana penerangannya ini, saudara? Perkawinan sedarah itu dilarang. Tetapi kenapa Adam dan Hawa punya anak-anak sampai terjadi hubungan incest atau pernikahan sedarah? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pelarangan hubungan incest itu sebetulnya mulai ada pada zaman Torah Mose. Jadi, pernikahan antara kakak beradik pada waktu itu masih belum disebut dosa karena belum ada peraturan yang dinyatakan. Kitab suci memberitahu bahwa karena Torah manusia mengenal dosa. Artinya apa? Selama Torah itu belum ada, manusia tidak kenal dosa itu yang seperti apa. Tetapi akibat dari Torah, manusia jadi ngerti. Oh, kalau begini tidak boleh, kalau begini tidak boleh. Puji Tuhan kalau saudara bisa memahaminya. Yang kelanjutannya adalah, jadi Kain itu takut dibunuh oleh keluarga Habil yang pasti marah karena Habil dibunuh oleh Kain. Nah, ini jawaban yang benar, saudara. Jadi yang ditakuti oleh Habil itu bukan
manusia purba. Tetapi yang ditakuti oleh Kain itu bukan manusia purba. Tetapi yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil. Bisa saja keluarga Habil itu menuntut balas karena Habil sudah dibunuh. Sehingga pada waktu itu Kain ketakutan dan dia diberi tanda oleh Tuhan sehingga Kain tidak dibunuh. Siapa manusia purba itu, saudara? Bukankah hal ini bisa saja ciptaan Tuhan yang tidak tertulis dalam kitab suci? Manusia purba itu adalah hasil dari inses. Sekali lagi, manusia purba itu sebetulnya adalah hasil dari inses. Jadi begini, saudara. Ketika anak-anaknya Adam itu melakukan hubungan sedarah, maka keturunannya menjadi yang orang luar menyebut manusia purba. Kenapa? Karena manusia purba itu memiliki keterbelakangan mental. Dan saya mengatakan dari sudut ilmu kedokteran, bahwa orang yang melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan sedarah, 80% orang akan melahirkan keturunan dengan cacat mental atau cacat fisik. Itu sebabnya pernikahan sedarah itu dilarang oleh kitab suci pada masa zamannya Mose. Anaknya Adam dan Hawa enggak apa-apa karena itu baru orang yang awal. Sehingga dia ya kawin sedarah juga enggak masalah. Saya katakan, memang tidak semua orang yang melakukan hubungan inses itu melahirkan cacat mental dan fisik. Tidak semua. Tetapi bukan berarti tidak ada kelahiran yang cacat mental dan fisik. Sekali lagi, menurut ilmu kedokteran, 80% orang yang melakukan hubungan inses beresiko keturunannya cacat mental, hidup keterbelakang. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang yang disebut manusia purba itu tidak lain adalah hasil dari inses. Lalu pertanyaannya, lah kalau yang tidak, itu pun juga hasil dari inses. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang melakukan hubungan sedarah itu tidak selalu mengalami cacat mental. Kalau tidak selalu berarti ada dong yang lahir normal. Ada kan saudara? Pasti ada. Tetapi beresiko 80% cacat mereka. Makanya melalui Torah di situ diatur tidak boleh ada pernikahan sedarah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Walaupun tidak semuanya hubungan inses itu selalu melahirkan cacat, tetapi sekali lagi 80% akan menghasilkan keturunan yang sangat agresif, memiliki kepribadian aneh, cacat fisik, cacat mental, memiliki IQ yang rendah, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, yang selama ini orang mengatakan itu manusia purba, tetap itu adalah hasil pernikahan inses. Kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu terjadi pembunuhan, lalu Tuhan memberi tanda kepada Kain,
karena dia takut setelah melakukan pembunuhan terhadap adiknya yaitu Habil, kemudian kawin punya istri wanita purba, wanita-wanita hasil ciptaan Tuhan yang pertama. Sekali lagi, teori ini saya nyatakan salah. Gugur teorinya. Teori yang benar adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Setelah itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Lalu Adam dan Hawa itu punya anak banyak sekali sesuai dengan perintah Tuhan untuk menjadikan bumi ini dipenuhi oleh anak-anak Adam dan Hawa. Lalu kemudian Kain dan Habil punya istri sendiri-sendiri. Setelah itu terjadilah pembunuhan antara Kain dan Habil. Habil dibunuh oleh Kain. Setelah itu Kain diberi tanda oleh Tuhan karena takut. Tentu saja yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil. Kenapa? Karena Habil sudah dibunuh. Ini baru teori yang sesuai dengan kitab suci kita. Kita lanjut, saudara. Kalau begitu berarti Tuhan itu menciptakan manusia itu satu kali, tidak pernah dua kali. Manusia purba dulu, baru Adam dan Hawa, tidak. Satu kali. Ya. Apalagi tadi di dalam kitab 1 Korintus mengatakan, Rabi Shaul, bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Lalu kalau begitu yang berikutnya adalah, Kain mendapatkan istri dari keturunan Adam dan Hawa juga, atau perkawinan inses. Yang ketiga, yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil yang sudah dibunuh. Ya, saudara. Kemudian yang keempat, manusia-manusia purba yang selama ini orang menganggap itu adalah ciptaan Tuhan yang awal, sebetulnya adalah hasil pernikahan inses yang membuat intelektualnya sangat primitif karena hasil pernikahan inses tadi. Sampai di sini, saudara bisa paham?